Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul. Kali ini di episode Potensi Unggul, tadi sudah membahas mahasiswa yang berprestasi dan akan mengikuti ajang internasional di salah satu negara Asia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu mahasiswi Esa Unggul yang punya potensi unggul juga, yang baru pulang ya Kak Nabila ya? Iya, Baru pulang dari salah satu universitas di negara Hungaria yang mengikuti acara Awardi IISMA tahun 2022, betul ya Kak? Oke, kita sudah kedatangan orangnya langsung, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo Kak, aku namanya Safina Aisyah Sulistiani dari Angkatan 2019 Fakultas Hukum. Oke, dari Fakultas Hukum. Universitas Esa Unggul ya. Oke, karena bila kita akan mengulik ya kegiatan apa saja yang diikuti oleh Safina dan bagaimana caranya mengikuti IISMA dan tips and trick mungkin ya dari Safina yang bisa lolos ke University of Szeged di Hungaria. Oke, Kita bisa pokoknya langsung hari ini ditanya-tanya karena bila aku mau nanya boleh ya? tunggu, Boleh. kamu mau nanya-nanya mau ikutan IISMA atau cemburu? Aku jealous. Jealous. Kemana Nadim saat zamannya aku Oke. kuliah. Oke, jadi Syafina tadi ya dari Iya. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Kampus di mana nih kamu? Berkampus di mana? Aku di kampus Kebon Jeruk di sini. Di kampus pusat ya. Jadi kamu ini sebagai penerima awardee IISMA tahun 2002 ya berarti ya? 2022. 2022. Tadi ngomongnya apa? 2002. Oh, sorry. sorry. It is Tahun hungry. 2022. I'm hungry. Oh, I'm hungry juga. Oke. Hungry dan kamu jadi emang dari Hungaria berarti ya? Iya. Oke. University of Szeged. Kita mau nanya nih. Award buat dapat jadi awardee IISMA 2022 itu kan ini ya, buat jadi awardee IISMA itu kan sebenarnya nggak mudah ya. Tips and trick dari kamu apa sih? Boleh Kak, jadi kalau award itu sebutan aku, programnya sendiri itu ISMA. Iya, untuk dapat Itu awardee-nya kan. dapat ISMA-nya itu. Jadi aku paling kalau bisa kasih tips and trick itu saat di pembuatan essay, terus membuat saat lagi ikut wawancara, itu sih menurut aku poin 2 itu yang paling utama. Karena kalau dari Essay dan wawancara. essay dan wawancara, karena kalau dari administrasi udah pasti udah tertulis semua lah kayak Tertulis gitu. dan mungkin dibantu juga sama Esa Unggul ya. Iya, sesuatu gue pokoknya aku dibantu banyak Support sama banget. Miss Desi, selalu face respon banget, selalu membantu aku. Oke. Terus itu sih paling kalau dari sisi bikin essay ya yang aku pelajari itu, jadi misalnya ada pertanyaan essay gitu ya. Contoh salah satu pertanyaan essay yang aku hadapin itu tahun lalu itu, misalnya dia tanya tentang apa sih kesulitan yang kamu alami selama masa akademik, selama perkuliahan, dan gimana kamu ngadepinnya kayak Obstacle-nya gitu. apa aja? Terus nanti dari situ aku biasanya jawab itu langsung gitu, karena aku dapet pengetahuan bahwa biasanya penyeleksi itu cuman punya beberapa detik doang untuk baca essay kita gitu. Jadi aku biasanya langsung jawab sesuai pertanyaan yang misalnya aku bilang, oh ya selama kuliah kesulitan aku adalah ini dan cara aku menghadapinya itu Di essay ini, kamu ya? itu di barisan pertama dan barisan kedua di essay. Terus baru di barisan selanjutnya gitu aku jelasin gitu runut gimana kayak gitu. Jadi Terus ya itu tips and trick-nya salah satunya essay-nya ada berarti bikinnya segitiga terbalik ya? Berarti ya? Iya. Jangan lupa. Jadi jangan yang embel-embel dulu, poinnya dulu gitu. Karena pasti kan untuk dapat jadi awardee itu kan susah banget karena kompetisinya banyak ya. Ada berapa orang sih yang daftar biasanya? Jadi kalau tahun lalu itu ada sekitar yang register ya, yang masih beras itu sekitar 7.500-an kurang. Wow. Kalau aku seingat aku ya. Terus ya paling kalau yang daftar yang untuk University of Szeged sendiri yang milih itu sekitar hampir 700, berarti mungkin 600-an lebih gitu. Oke. Ini buat informasi tambahan juga ya Kak Nabila, buat Sobat Unggul yang nggak tahu IISMA itu diadakannya kapan aja. Jadi setiap tahun pemerintah ngadain IISMA ya kan? Yes, Dan setiap tahunnya kemungkinan besar kuotanya itu akan terus bertambah, betul? Yes. Ya, jadi persiapkan nih buat Sobat Unggul, didengarkan baik-baik oleh kakak dari Safina. Apa aja tadi sudah di-spill di awal, terus persaingannya semakin ketat Kak karena setiap tahunnya gitu. Ya, jadi pantengin terus tuh sebetulnya buat Sobat Unggul, ada di Instagramnya Esa Unggul ya kalau mau tata pendaftarannya gitu kan. Di
kalau untuk yang paling lengkap ke portal isma.kemdikbud.go.id, tapi untuk informasi dasarnya di Instagram Esa Unggul. Betul. Oke, berarti semuanya informasi itu udah di provide jelas sih dari Instagram Esa Unggul, media sosialnya maupun website juga dapat diakses langsung di Biar tadi di portalnya Isma. isma.kemdikbud.go.id. Oke. Jadi nggak ada alasan sebenarnya nggak tahu ya Kak ya. Betul, dan sayang banget kalau misalkan nggak coba ikutan karena track recordnya Esa Unggul ini udah bagus banget karena udah banyak banget yang lolos masuk ke ISMA ya. Walaupun memang banyak banget tetap saingannya, cuman peluang kalian, potensi kalian untuk masuk itu Lebih besar. lebih besar karena track recordnya bagus. Betul. Ayo jangan lupa ya ikutan. Nah, Jangan menyia-nyiakan iya, kesempatan ini. jangan lupa. Nah, kita udah penasaran nih pengen tahu ceritanya Syafina selama di University of Szeged, Hungaria. Kayaknya kita kalau ngobrol-ngobrol kurang seru ya. Kita mau nampilin kegiatan-kegiatan kamu di sana Boleh. ya, foto-fotonya ya, boleh ya. Boleh. Oke, ayo tim kameramen bantu kami. Cepat. Iya. Oke, ini kita lagi ada di ruangan mana nih, Safina? Ini kita ada di lantai 3, ini di Ini dorm, bukan? Bukan, ini di gedung utama tempatku aku kuliah. Oh, ini di adalah kampusnya ya? Kampusnya. Di gedung utama Fakultas Hukum. Ini biasanya aku di ruangan situ, ruangan di yang ada di itu, pintu itu ruang kelas aku. Oh, oke. Oke. Di sini? Iya. Pas banget kan? Di sini ruang kelas Oke. Safina. Coba di Oh. foto lain mungkin. Nah itu, Ini itu agak kelihatan sebenarnya nunduk dikit. itu di Oke. Itu Ini di di- mana? ini di ruang bawah tanah, ini juga sama ruang kelasnya. Oh, Ini ruang basement kelasnya ada ya lain, di di underground basement. juga ya? Oh, di basement. Ada Oke. lagi? Dan ini? Ini itu Oke, geser aja duduknya deh, geser ke sini. perpus ya. Ke dekat aku Kasian ya. dulu. Ke sini, geser ke sini ke Oh, aku. sini boleh. Iya. Nah, enak fotonya. Ini gedung perpusnya gitu. Ini gede Ini banget. perpustakaannya. Ya, cakep Iya banget. sih. Banyak kaca-kaca gitu. Oke, ini di main campusnya berarti ya. Ya, di area main Kalau di sana tuh campus. cuacanya dingin atau lagi summer? Kalau saat ini lagi winter, Pas kamu datang summer. pas aku datang lagi autumn, lagi Autumn, lagi gugur. fall ya. Jadi fall lagi season. sejuk-sejuk sepoi. Ini pas ngambil pagi masih pas autumn sih. Enak sih kalau Iya. lagi fall season nggak terlalu pas ya istilahnya gitu. Pas. Oke, ini kita kemana lagi? Ini di ruang kelasnya waktu itu aku sempat foto. Sebenarnya kalau di kelas biasanya jarang sih foto-foto gitu. Cuman ini aku lagi sebelum mulai kelas lagi nunggu teman-teman yang lainnya. Oke, ini ruang kelas. Jadi ini suasana belajar kamu di sana gitu ya. Kurang lebih sama lah ya kelasnya. Yes, betul. Tapi yang bedain apa nih kalau cara belajar di sana dan di Esa Unggul tuh gimana? Kalau paling dari dosennya ya, kalau aku ngerasain itu sama perkuliahan di sana itu biasanya benar-benar intens ya. Oh, bener-bener dari- kalau 3 jam ya 3 jam gitu Jadi, ya? aku bisa short. Jadi kalau di SMA kan bisa karena aku kelas hari Sabtu ya, jadi dari pagi sampai sore itu biasanya satu matkul itu 2,5 jam. Nah kalau aku di sini tuh seminggu sekali, tapi kayak sekitar 1,5 jam, tapi intens banget, jadi nggak ada break sama sekali. Oh, oke. Jadi mungkin aku meleng sedikit, aku bakal kelewatan dosen ngomong apa kayak gitu. Jadi paling kalau di sini kan aku ngerasa bisa kelas 2,5 jam gitu, tapi tetap ada breaknya, kita break dulu ya sambil ngobrol gitu. Tapi kalau dosen sana tuh dia nggak ada namanya basa-basi ngobrol, nggak ada. Oke, betul. Jadi Berarti perbedaannya karakternya gitu ya. iya. Kalau di sana memang full belajar karena tidak menyia-nyiakan waktu ya kalau di sana ya. Itu aja culture shocknya kamu kalau misalkan sama selama bahasa sih kak, sama karena bahasa. aku kan emang ambil Syafina boleh mic-nya di Oh ya, kan aku ambil hukum ya kan. Jadi bahasa Inggris yang dipakai tuh bahasa Inggris hukum. Nah, ada beberapa tuh aku yang karena aku biasanya nggak terlalu biasa gitu ya pakai bahasa Inggris hukum. Jadi pas aku nyampe sana itu aku harus adaptasi dulu gitu karena ada beberapa pembendaharaan kata yang aku nggak ngerti. Aku baru aku nggak ngerti dia ngomong apa dan biasanya mereka ngomong cepet banget gitu kan, benar-benar cepet. Jadi biasanya aku ada recorder HP aku taruh gitu, terus habis itu selesai kuliah aku ulang Transkrip. lagi gitu, terus aku translate lagi nih kata-kata apa yang aku nggak ngerti gitu. Betul. Kadang bahasa Inggris orang Asia aja kita masih suka sulit ya. Waktu itu aku juga pernah punya pengalaman sama kayak Syafina exchange. Memang di bahasa sih Kak. Karena challenge-nya. bahasa Inggrisnya orang Indo sama bahasa Inggrisnya orang luar itu walaupun masih Asia
Itu emang sulit, apalagi udah beda benua ya. Ini aksennya tuh kadang suka ada aksen Hungarianya gitu. Ya, Jadi biasanya oke. memang yang mempersulit tuh aksennya itu sih. Aksen Jadi, negaranya ya. betul. Tapi jangan jadikan bahasa sebagai apa ya, sebagai benteng kalian, tapi diruntuhin bentengnya. Kalian Iya. pasti bisa. Betul. Oke. Tapi aku menganggapnya itu seru. Seru, seru. Jujur seru, kayak jadi penasaran jadi ya. bisa, apa namanya, jadi oh ini aksen dari negara ini gitu. Karena kelasnya tuh biasanya kelas aku itu kan bener-bener nyampur ya, jadi ada S2 juga ada di situ, terus Oh, dari oke. pertukaran pelajar dari negara lain ada gitu, dari Asia, dari benua lain ada. Jadi aku ngerasain banyak, ada apa namanya, banyak bahasa, jadi bahasa Inggris tapi beda-beda aksen kayak gitu. Oke, lanjut kita ke ruangan mana lagi nih? Nah, ini dengan Ini siapa? aku foto waktu itu sama dosen, aku kasih souvenir itu kayak purse gitu, kayak tas gitu. Mirip kayak sling bag. Ini Dia dari dosen Lampung. apa? Ini dosen Basics of International Law, jadi dia dosen Pembimbing. bukan, dia jadi dosen biasa, Lecturer dosen biasa ngajar ya? gitu, Oh, lecturer oke. biasa. Kalau di sana ada Internasional. dosen pembimbingnya atau Kayaknya ya udah ada dosen dilepas aja? pembimbing akademik, cuman kayaknya untuk ini ya spesialis, misalnya kalau kita udah mau tesis kayak gitu. Tapi kan aku di sini posisinya student exchange, terus Jadi di belum- program Erasmus juga. Jadi aku nggak ada sih, maksudnya Belum di provide gitu ya berarti. nggak Oh, gitu. oke, Jadi oke. benar-benar langsung kayak ada ini aja, langsung belajar gitu. Oke, Lanjut. next ada lagi nggak? Nah, Wow. ini Itu lagi ini apa, aku ikut acara, ada farewell gathering dari University of Szeged-nya yang ngadain, dia memang ngadain buat spesial buat anak-anak ISMA gitu. oke, Karena ini dari mereka Indonesia tuh- semua. dari Indonesia semua ya ini. Jadi aku senang, paling hal yang paling senang dari program ISMA ini bisa kenal sama mahasiswa lainnya dari berbagai daerah gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran kegiatan sosial di sana Iya. ya. Di sana. Oke. Tapi ini satu fakultas atau beda-beda fakultas? Beda-beda fakultas. Oh, kita. oke. Berarti jadi dari beberapa daerah di Indonesia, Dari beda-beda fakultas juga dan Yes. ngadain acara di University of Szeged ini. Oke. Sangatlah terbuka networknya si Safira ini. Iri Iri sekali. Kita mau lihat lagi dong. Oke, ini Nah, ini, pas kita mau foto Christmas. Ya, pas lagi. Jadi sebenarnya ini farewell gathering, tapi karena masih apa namanya, masih ada Christmas vibe-nya, jadi kita foto gitu di ini waktu itu sebelum ini lagi perpisahan juga sih sama University of Szeged-nya gitu. Ini di dalam gedung rektoratnya gitu. Kita ber-46 di Szeged gitu. dari Indonesia. Dari Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini waktu itu aku lagi ikut acara Christmas gathering juga, ini bulan Januari ya, kalau nggak salah. Waktu itu tapi ini diadainnya sama pihak dorm, sama pihak dorm aku gitu. Jadi aku ketemu sama beberapa penghuni dorm lainnya juga. Terus kita tuh ikut acara exchange gift gitu. Nah, di sini aku exchange gift gitu. Aku baru tahu siapa orang itu pas aku mau exchange giftnya gitu. Oke, lanjut. Ini Juga dosen sama juga. Dosen juga. Lecturer Pas juga. Gadget juga. Lanjut. Ini sama. Ini waktu acara, ini sebenarnya kalau dilihat di bagian bawahnya itu ada makanan-makanan gitu. Ini waktu pas acara Heroes, salah satu acara dari para awardee ISMA. ISMA Szeged. Nah, ini yang bikin spesialnya itu waktu itu aku ingat momen ini karena banyak banget yang suka sama. Jadi waktu itu kita serve itu nasi sama gulai gitu, Nasi gulai? nasi gulai ayam. Itu banyak banget yang suka, sampai ada yang ngambil tuh sampai 6 kali gitu. Oh, jadi itu my kayak God. Ini dijual sama kamu atau free? Jadi free, emang kita kan jadi ISMA itu kan memang mewajibkan untuk setiap uni itu untuk bikin program gitu kan. kayak pameran culture Iya, gitu pamer ya. culture gitu. Oh, oke, Nah, seru ini banget ya. Heroes ini macam-macam sih, ada makanan Indonesia, ada kita juga ada booth kayak buat bahasa Indonesia, booth ada Oke kayak lah, musik macam-macam gitu. dari negara Jadi, asal lah ya Tapi pokoknya ya. usually nasi gulai favorit orang-orang Hungaria. Iya, bahkan kayak sampai apa namanya, habis gitu, sampai pada rebutan gitu. Oh, Jadi wow. ini momen yang Orang Hungaria yuk ke kebun jeruk yuk. Nanti aku ajak ke Gultik ya. Oke, lanjut. ini sebenarnya waktu itu aku lagi di zoo bareng sama ada teman dari
sama Isma juga, sama ada teman internasional Ini juga Zu ya? gitu. Ini Zu sebenarnya di belakang itu mau Iya, ada burung unta. Halo burung iya. unta. Loh, lucu sekali ya. Oke, berarti nggak cuman nggak cuman learning, ada juga aspek sosialnya yang kamu aktif lah di sana ya. Dan ini juga kamu juga sempat jadi mengunjungi kayak tempat-tempat yang menarik di Hungaria gitu ya. Jadi tahu kayak gini kebun binatang di luar negeri kayak gini. Jadi memang ISMA itu tuh ngasih kalian complete package banget, experience gimana jadi student di negara lain, dan juga intinya kalian untuk menyerap semua pengalaman itu dan dibawa balik ke Indonesia. Iya, Gitu. betul. Tapi mungkin ada yang khawatir nih Kak masalah biaya. Mungkin bisa dikasih tahu nih, apa saja mungkin fasilitas ya yang diperoleh dari yang ikut award di ISMA ini. Jadi kalau dari ISMA sendiri itu sebenarnya biaya cover semua ya. Paling Di-cover ada oleh siapa? oleh LPDP. LPDP ISMA ya? itu Oke. dananya dari LPDP. Jadi itu udah nge-cover dari biaya tiket, terus abis itu biaya dorm juga, biaya makan kita, terus abis itu biaya transportasi, visa juga di reimburse juga, terus abis itu sih mostly semuanya udah di cover. Oke. Tuh, Tapi jadi sobat unggul yang mau ikutan jangan khawatir ya Kak ya. ya karena mungkin mostly udah di cover, cuman mungkin ada nggak yang kita nggak tahu nih, ada yang nggak di cover biar sobat unggul kamu ikutan udah prepare. Ini sih paling dari ini ya tes bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya kita butuh sertifikat. Oh, itu kemampuan yang di bahasa awal Inggris. persyaratan Yang di awal ya? persyaratan. Iya, memang itu Skor mesti bahasa Inggrisnya ya berarti ya. Iya, itu Oke. mesti memang sendiri. Persiapkan. Jadi yang perlu dipersiapkan sendiri adalah tadi ya skor bahasa Inggrisnya, tesnya mandiri, lainnya fully covered oleh pemerintah ya. Iya. Oke, seru banget dikasih uang jajan oleh pemerintah. Oke, kita juga dari Esa Unggul nih mau info kalau misalkan Sobat Unggul mau mendaftarkan diri jadi kandidat ISMA bisa langsung ke Instagramnya international.esaunggul atau di Instagram kita yang paling main main media sosial kami di @univ_esaunggul. Jadi jangan ragu, hubungin aja kantor International Esa Unggul atau Bisa tanya-tanya melalui email ya Kak ya? Email, bisa juga tanya-tanya langsung di media sosialnya univ_esa unggul. Oke. Gitu. Ada sedikit motivasi untuk adik-adik tingkat di Sobat Unggul ini yang mau ikut ISMA apa biar ada yang masih ragu atau yang nggak mau sama sekali atau yang memang udah penuh semangat untuk ISMA dari Safina ini, motivasi untuk adik-adik apa? Baik, aku mau kasih motivasi untuk ikut itu adalah untuk jangan takut untuk nyoba, karena aku awalnya itu tuh takut nyoba karena aku takut aku mungkin kurang ini tapi dicoba dulu aja gitu. Terus pengalaman ISMA ini bener-bener kalau bagi aku tuh life changing ya, karena di luar sana tuh benar-benar dunia yang beda dan aku nggak kira bakal belajar banyak banget hal gitu. Dan itu sih paling persiapannya itu paling kalau dari sisi administrasi udah pasti, terus sama yakin, terus fokus sama Doa ibu. doa, pokoknya yakin aja sih. Iya, Jadi betul. intinya Dicoba dulu, yakin, jangan lupa minta restu ke orang tua dan pastinya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Yap. And believe it or not, orang-orang atau tamu-tamu yang kita undang di Esa Unggul podcast itu semuanya bilang untuk bisa jadi A, B, C, D, E itu mulai dulu, coba dulu, jangan takut. Karena kalau kita nggak mulai, nggak ngelangkah, nggak ikhtiar dulu istilahnya gitu ya nggak akan sampai ke suatu tempat, kita akan stuck di situ aja. Kalau kita udah coba, itu jawabannya 50% berhasil, 50% gagal. Jadi ada kemungkinan besar kamu berhasil. Jadi keep being smart and creative, mungkin bisa juga entrepreneurial. Yeah. Masih ya jualan Oh Ibu masih ya? ya, masih. Baiklah Kak Nabila, kayaknya sudah cukup sharing-sharing sama Kak Safina di podcast ini. Mungkin yang ingin sharing-sharing di luar podcast bisa langsung temuin Kak Safina, ada di Fakultas Hukum di Kampus Kebonjeruk. Instagramnya Kak Syafina, tanya-tanya. Iya, nanti kita akan undang tamu-tamu dari Sobat Unggul yang punya potensi unggul lainnya di podcast kali ini. Kita sudah cukup, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.